Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Wijayanto. Pada tahun ini saya diamanahi sebagai pendamping Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Kabinet Gamananta 2023, di mana Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah ini merupakan organisasi mahasiswa tingkat jurusan yang memberikan wadah kepada mahasiswa atau mahasiswi pendidikan luar sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat. Selain itu, Hima Pendidikan Luar Sekolah Kabinet Gamananta juga dapat meningkatkan kemampuan berorganisasi, kecerdasan, sikap, dan soft skill agar dapat bermasyarakat dan menerapkan keilmuan serta memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Marlena Eka Putri sebagai Ketua Hima Pendidikan Luar Sekolah tahun 2023. Hima Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan yang bertujuan untuk mewadahi dan mengembangkan minat bakat mahasiswa pendidikan luar sekolah. Hima PLS Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi tahun 2023 ini memiliki nama kabinet yaitu Gamananta, yang berarti meningkatkan kepedulian antara anggota dan mementingkan kebersamaan agar menjadi pondasi dalam mewujudkan visi dan misi Hima Pendidikan Luar Sekolah tahun 2023. Hima Pendidikan Luar Sekolah Kabinet Gamananta periode 2023 memiliki visi yaitu mewujudkan Hima PLS sebagai suatu organisasi yang reaktif yaitu responsif, aktif, inklusif, dan komunikatif dengan mengedepankan keharmonisan di antara semua elemen Hima PLS. Dan misinya yaitu yang pertama, menjadikan Hima PLS sebagai wadah bagi mahasiswa PLS untuk menyalurkan dan meningkatkan bakat minatnya. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dari mahasiswa PLS di berbagai kegiatan, baik di lingkup internal maupun eksternal. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas dan kekeluargaan, baik pengurus maupun non-pengurus Hima PLS tanpa adanya suatu batasan. Dan yang keempat, menciptakan iklim organisasi yang harmonis dan mengedepankan aspirasi yang membangun dari semua elemen Hima PLS untuk Hima PLS yang lebih baik. Kabinet Gamananta tahun 2023, di mana Ketua Hima dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris 1 dan 2, dan Bendahara 1 dan 2 yang dinamakan bidang pengurus inti. Selain itu, jumlah dari pengurus Hima PLS Kabinet Gamananta ini berjumlah 53 orang pengurus di dalam 6 bidang, yaitu bidang PSDM, bidang Kominfo, bidang Senor, bidang KWU, bidang pengemudi, dan bidang Public Relation. Halo, aku Bujung Fituas sebagai Sekretaris Jenderal Hima Kabinet Gamananta tahun 2023. Tugas Sekretaris Jenderal ialah sebagai partner dalam melaksanakan tugas Ketua Hima, menggantikan Ketua Hima apabila berhalangan hadir, dan membantu Ketua Hima dalam mengawasi internal Hima. Program unggulan Hima PLS Kabinet Gamananta adalah Non-Formal Festival. Non-Formal Festival atau NFES merupakan puncak kerja Hima PLS Kabinet Gamananta yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, wadah minat dan bakat, serta meningkatkan kreativitas mahasiswa PLS FIPP UNY. Halo, kami dari Sekretaris Hima PLS Kabinet Gamananta. Saya Alifa Zarotul Muna sebagai Sekretaris 1. Saya Sabrina Alfi Amelia sebagai Sekretaris 2. Tugas dari Sekretaris yaitu mengelola administrasi, mencatat notulensi setiap rapat, membuat arsip surat masuk surat keluar, membuat segala jenis persuratan, dan mendampingi sekretaris bidang dalam pembuatan surat,
proposal, dan laporan pertanggungjawaban. Kami dari Bendahara Hima PLS Kabinet Gamananta. Saya Tiara Martiansyah sebagai Bendahara 1. Dan saya Oktaviani Putri Kurniawati sebagai Bendahara 2. Tugas dari Bendahara yaitu mengatur keuangan di Hima. Tugas Bendahara 1 yaitu mengatur dan melaporkan arus keuangan kas internal dan kas besar. Tugas dari Bendahara 2 yakni membantu dan mendampingi bendahara bidang dalam melaksanakan program dan pembuatan proposal serta LPG dan Nadipa. PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, merupakan bidang pekaderan penggerak bagi kelangsungan kegiatan Hima PLS FIPP UNY sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Di PSDM terdapat kepala bidang, sekretaris dan bendahara bidang, serta staf. Nah, di PSDM juga terdapat beberapa program kerja, di antara Raker dan Upgrading, Trabes, PKKMB, PDM PLM, Pansel, dan yang terakhir ada MUSMA. Yang pertama, ada rapat kerja dan upgrading. Rapat kerja berisi tentang pemaparan program kerja Hima Kabinet Gamananta selama 1 periode ke depan. Upgrading berfungsi untuk mengupgrade kapasitas setiap pengurus Hima Kabinet Gamananta. Yang kedua, rapat besar atau RAPBES. Rapat besar merupakan program kerja dari bidang PSDM yang dilaksanakan selama 3 kali dalam 1 periode Hima Pendidikan Luar Sekolah Kabinet Gamananta, yang tujuannya untuk menyampaikan program kerja yang telah dilaksanakan beserta evaluasinya dalam tiap bidang masing-masing, dan menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang ketiga adalah PKKMB. PKKMB adalah proker PSDM dengan sasaran mahasiswa baru PLS FIPP UNY, dengan tujuan memperkenalkan seputar dunia perkuliahan dan semua tentang jurusan PLS FIPP UNY. Selanjutnya, PDM PLM atau Pelatihan Dasar Mahasiswa, Pelatihan Leadership Mahasiswa, di mana PDM PLM ini juga merupakan salah satu program kerja dari bidang PSDM. Nah, PDM PLM ini memiliki tujuan untuk mengakrabkan mahasiswa baru PLS FIPP UNY dan membekali mahasiswa baru mengenai kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu Pansel atau Panitia Seleksi, merupakan program kerja PSDM. Kegiatannya yaitu pemilihan calon ketua Hima dan open recruitment pengurus untuk periode selanjutnya. Dan yang terakhir adalah MUSMA atau Musyawarah Mahasiswa, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Hima PLS pada setiap akhir periode kepengurusannya guna mempertanggungjawabkan program kerja yang telah dilaksanakan sekaligus sebagai forum untuk penetapan ADART dan GBHK. Bidang komunikasi dan informasi atau yang sering disebut dengan bidang kominfo merupakan bidang yang bergerak dalam pengembangan berkomunikasi dan memberikan informasi kepada mahasiswa pendidikan luar sekolah dan masyarakat umum. Bidang kominfo memiliki 2 program kerja, yaitu sosial media dan blogspot. Selain program kerja sosial media dan blogspot, di bidang kominfo terdapat staf sekretaris dan staf bendahara. Tugas staf sekretaris dan staf bendahara membantu melaksanakan urusan kesekretariatan dan mengatur pengelolaan keuangan untuk mendukung penyelenggaraan program kerja bidang kominfo. Sosial media merupakan salah satu program kerja bidang kominfo yang dibagi menjadi 2, yaitu sosial media Instagram dan sosial media YouTube. Tugas program sosial media adalah mempublikasikan informasi Dan mendokumentasikan seluruh kegiatan selama 1 periode Hima PLS Kabinet Gamananta. program kerja yang kedua yaitu Blogspot. Blogspot merupakan blog yang digunakan Hima Pendidikan Luar Sekolah Kabinet Gamananta untuk mempublikasikan seluruh kegiatan Hima PLS FIPP UNY dan isu-isu terkait pendidikan luar sekolah dalam bentuk berita yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Senior adalah bidang seni dan olahraga yang mewadahi dan mengembangkan bakat minat mahasiswa PLS FIPP UNY. Bidang senior sendiri terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan staf. Sekretaris dan bendahara bertugas mengurusi kesekretariatan dan keuangan dalam bidang seni dan olahraga. Di senior sendiri terdiri dari 3 proker, yaitu Aksara Konsen terdiri dari musik, tari, dan teater. Yang kedua yaitu Sport Club. Merupakan bagian dari ekstrakurikuler bidang olahraga yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa PLS UNY yang terdiri dari futsal dan badminton.
Kegiatan sport club dan aksara ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai November di setiap minggunya. Yang ketiga, pekan olahraga non formal, yaitu perlombaan antar angkatan, S1, S2 PLS UNY, dan dosen. Dalam beberapa cabang olahraga, yaitu badminton, futsal, dan fun game, yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan. Bidang kewirausahaan merupakan bidang yang bergerak dalam pengembangan kemampuan berwirausaha mahasiswa serta memperluas jaringan eksternal dan internal dalam berwirausaha. Adapun program kerja dari bidang kewirausahaan antara lain, yang pertama adalah Warplus atau Warung Pendidikan Luar Sekolah. Warplus merupakan program kerja yang dilaksanakan oleh pengurus Hima PLS, khususnya di bidang kewirausahaan yang memiliki tugas berupa menjualkan serta memasarkan makanan, barang maupun jasa kepada mahasiswa PLS maupun masyarakat umum. Di dalam Warplus ini ada Warplus Desain yang bertugas untuk membuat segala bentuk desain yang dibutuhkan untuk mempromosikan Warplus di sosial media. Selanjutnya adalah Warplus Media. Warplus Media bertugas dalam mengelola sosial media warung pendidikan luar sekolah, mulai dari WhatsApp bisnis, Instagram, hingga e-commerce Shopee. Nah, tujuannya apa sih adanya Warplus Media ini? Tujuannya adalah sebagai langkah untuk mempromosikan adanya warung pendidikan luar sekolah. Proker kedua adalah Seminar Kewirausahaan. Jadi, Seminar Kewirausahaan merupakan program kerja bidang kewirausahaan Hima PLS yang bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan mahasiswa PLS dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya Hima PLS bidang kewirausahaan yang menjadi wadah untuk memberdayakan mahasiswa PLS dalam berwirausaha. Dan proker yang terakhir adalah pengelolaan seragam PDL. Pengelolaan seragam PDL merupakan program kerja bidang kewirausahaan yang dikhususkan bagi mahasiswa baru PLS UNY. Seragam PDL ini diwajibkan dimiliki sebagai identitas PLS UNY. Pengemudi, pengembangan ilmu dan studi merupakan bidang yang mewadahi dan mengembangkan potensi mahasiswa PLS dalam bidang keilmuan dan aktivitas ilmiah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa PLS dalam segi keilmuan dan pengetahuan. Sehingga mahasiswa PLS dapat mengembangkan situasi dan kondisi masyarakat serta aktif mengembangkan keilmuan PLS sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun program kerja dari pengemudi diantaranya adalah proker yang pertama yaitu Podles atau Podcast Pendidikan Luar Sekolah. Podles merupakan siaran non-streaming yang disampaikan melalui audio di platform Spotify. Nah, Podles ini membahas mengenai isu-isu ke-PLS-an dan juga berbagai bahasan ringan lainnya bersama mahasiswa PLS dan juga alumni beserta dosen dari PLS itu sendiri. Selain itu, Podles juga digunakan sebagai wadah bagi mahasiswa PLS untuk berbagi informasi dan pengalamannya. Selanjutnya ada National Essay Competition yang merupakan kegiatan lomba karya esai tingkat nasional yang ditujukan kepada mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia sebagai wadah untuk meningkatkan keterampilan dalam menuangkan ide kreatif dan inovatif dalam menulis esai. Untuk acara puncak dari lomba karya esai ini yaitu webinar esai. Yang selanjutnya adalah Layout Journal. Layout Journal merupakan program kerja rutin yang dilaksanakan setiap sebulan sekali, di mana para mahasiswa yang tergabung dalam tim layout ini akan mereview artikel sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Program ini juga merupakan wadah bagi para mahasiswa pendidikan luar sekolah untuk dapat meningkatkan skillnya dalam layout jurnal. Pelatihan dan bimbingan PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa sebagai wadah untuk menuangkan ide-ide, menyalurkan kreativitas, serta mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki mahasiswa melalui kegiatan PKM. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini terdapat beberapa sub-kegiatan, yaitu workshop PKM, pelatihan kepenulisan, pendampingan PKM, serta lomba PKM se-PLS UNY. Bidang Public Relation merupakan bidang yang bergerak dalam membangun relasi jaringan komunikasi dan mencari informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa PLS FIPP UNY, baik dengan mahasiswa jurusan, mahasiswa UNY jurusan lain, mahasiswa dari kampus lain, alumni PLS UNY, dan masyarakat umum.
serta berperan dalam kegiatan sosial masyarakat. Bidang Public Relation memiliki sekretaris dan bendahara bidang yang berperan dalam mengatur urusan kesekretariatan dan mengelola keuangan program kerja bidang. Bidang Public Relation sendiri memiliki 4 program kerja, diantaranya: Pertama, lebih dekat dengan Imadiklus. Merupakan kegiatan pengenalan organisasi mahasiswa pendidikan luar sekolah atau biasa disebut dengan Imadiklus sebagai mitra Hima PLS FIPP UNY kepada mahasiswa PLS. Yang kedua, Himplus Social Project. Merupakan program unggulan dari Hima PLS FIPP UNY tahun 2023 berupa pengabdian masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, Study Club. Study Club merupakan kegiatan kunjungan untuk mengkomparasikan Hima PLS FIPP UNY dengan organisasi lainnya, sehingga dapat menambah relasi, wawasan, dan pengalaman bagi pengurus Hima PLS FIPP UNY untuk dapat mengembangkan organisasi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang keempat, Temu Alumni Ketua Hima merupakan kegiatan silaturahmi dan berbagi pengalaman bersama alumni Ketua Hima PLS FIPP UNY selama menjabat guna memperkaya skill leadership untuk calon Ketua Hima periode berikutnya. Hima PLS